Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya kenalkan, nama saya Nanang Prihantoro. Saya lahir di Jombang, tanggal 23 Maret. Saya kerja di Pokpan ini sudah lama, dan saya bagian ketiga. Jadi saya ngurusi termasuk Pokpan ini mendapat penghargaan Zero Accident mulai tahun 2010. Sebanyak 12.000 jam tanpa kecelakaan kerja. Jadi Pokpan itu mendapat penghargaan mulai tahun 2010 sampai 2019. Mendapat penghargaan Zero Accident. Jadi tidak ada kecelakaan sama sekali. Artinya kecelakaan yang rawat inap 2 hari atau 2 malam. Kalau sudah ada rawat inap atau kecelakaan, itu gugur, itu nanti Zero Accident-nya dimulai dari nol lagi. Nah sekarang ini kita itu belum gugur, masih mendapat sekitar 12.000 jam tanpa kecelakaan kerja dengan asumsi karyawan 600 orang. Itu. Jadi Pokpan itu termasuk minim kecelakaan. Boleh dianggap pemerintah mengatakan itu tidak ada kecelakaan kerja, dan kita mendapat penghargaan dari pemerintah dalam hal ini oleh Gubernur Jawa Timur, dulu Pak Dekarwo. Ya. Terus yang kedua, saya kerja di Pokpan ini bagian lingkungan. Lingkungan juga mendapat semacam penghargaan. Penghargaan yaitu proper. Sampean ngerti nggak tentang proper? Saya mau tanya, proper. Ada yang tahu tentang proper? Nanti saya singgung sebentar aja. Proper. Belum. Pernah dengar? Jadi proper, kalau tadi yang saya omong pertama itu adalah K3, sekarang itu lingkungannya. Jadi SH itu safety-nya, itu yang saya omong pertama tadi. Sekarang lingkungannya, bahwa lingkungan kita itu pemerintah tiap tahun itu mengadakan audit, dan itu sangat ketat sekali. Auditnya itu nanti bisa diaudit oleh Kementerian Lingkungan Hidup Pusat atau diwakilkan ke Kementerian Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Dan itu ada 3 kategori untuk sertifikatnya itu. Yaitu merah, hitam pertama, hitam itu tidak melakukan pengelolaan limbah sama sekali, ya. Jadi Pokpan itu selain penghasil pakan ternak, dia juga penghasil limbah, gitu loh. Jadi limbahnya itu termasuk ikut lingkungan. Jadi E-nya environment ya, SHE-nya itu kan ada E-nya, environment-nya. Jadi E-nya itu kita itu sudah mengelola dengan baik. Jadi setiap tahun itu diaudit. Kategorinya hitam, kalau kita dapat misalnya sertifikat hitam, itu adalah tidak melakukan pengelolaan limbah sama sekali. Dan itu bisa pabriknya ditutup. Itu biasanya didatangi oleh Gakum, penegak hukum itu datang ke sini. Ya. Itu. Terus yang kedua itu merah. Merah itu kalau dalam hal lingkungan itu sudah melakukan pengelolaan lingkungan. Jadi lingkungan sudah dikelola, tapi masih belum taat, belum mentaati sesuai aturan yang berlaku. Ya, itu untuk yang merah. Sedangkan biru adalah taat. Jadi kalau PT Caron Pokpan mendapat penghargaan biru, itu berarti taat sesuai aturan yang berlaku. Terus hijau. Hijau itu buy-in complaint. Jadi lebih dari yang dipersyaratkan. Itu tahapan untuk proper. Yang terakhir adalah merah. Yang terakhir adalah kuning atau emas. Biasanya kuning atau emas itu yang memperoleh itu Pertamina. Pertamina itu biasanya harus kuning, karena kalau tidak kuning itu nanti manajernya atau direkturnya itu bisa dipindah karena tidak mencontohi, karena dia adalah BUMN, itu biasanya gitu. Sedangkan untuk yang hijau pada umumnya itu pabrik gula, seperti pabrik gula, di situ kan ada pabrik gula, itu pasti sudah mengelola limbahnya dengan baik, mungkin lebih dari yang dipersyaratkan, yaitu hijau. Sedangkan kayak saya di PT Caron Pokpan itu mendapat biru, cukup taat dengan aturan yang berlaku. Ya, jadi itu nanti kalau saya kupas yang lingkungan, saya rasa nggak usah, kita kasih tahu aja bahwa di Pokpan itu sudah ada proper. Tapi kalau kalian minta untuk penjelasan detailnya proper, saya bisa menjelaskan. Tapi waktunya apa nutut.
Karena ini yang diajarkan adalah nanti K3 ya. Jadi itu tugas saya itu ada SHE, safety-nya itu nanti saya kupas. Tadi saya sudah kasih tahu sedikit tentang zero accident. Health-nya, health itu kan kesehatan. Itu bahwa PT Caron Pamrenta itu sudah melakukan pemeriksaan kesehatan seluruh karyawan, baik outsourcing permanen, mulai dari kuli borongan sampai dengan top manajemen. Itu dilakukan tiap tahun sekali, yaitu dengan cara medical check up. Fungsi dari medical check up yaitu untuk mengetahui orang itu terpapar penyakit apa enggak. Itu. Jadi fungsi dari medical check up untuk mengetahui lebih detail orang itu kenapa kok terpapar. Karena beda dengan dokter, misalnya dokter K3 dengan dokter umum. Kalau dokter umum sampean misalnya Mas Habib ini pilek, langsung aja dikasih obat. Iya toh? Misalnya yang cewek-cewek itu, loh, saya ini loh Pak kok batuk-batuk. Mungkin kalau dokter umum dikasih semacam kayak obat gitu aja. Tapi kalau dokter K3 itu beda. Mas Habib akan ditanyai, kenapa kamu pilek? Oh, saya pilek Pak, berapa hari? Kamu kerjamu kayak apa? Di mana? Apakah ada potensi debu? Nah, kayak itu bedanya. Beda. Ada lagi, kenapa kamu kok berobat kok dublek? Apa namanya itu? Nggak dengar itu apa namanya, Beb? Kayak semacam apa ya? Tuli. Itu ditanyai, Beb. Loh, kenapa? Kamu kerja di mana? Bagian apa? Terus itu nanti bisa ditindaklanjuti. Oh, kamu itu sakit ini misalnya. Berarti kamu itu kerja kamu itu terpapar kebisingan. Sedangkan kebisingan kan ada aturannya. Tidak boleh melebihi dari 85 desibel. Dia kalau terpapar terus-menerus, dia itu kena penyakit tua. Nanti kalau tua itu sudah dolit. Jadi didolit. Jadi di telinganya itu dibisiki. Kalau nggak ditulis itu enggak noleh gitu. Itu ya. Itu sekilas tentang K3. Baik, sekarang kita ke pokok materi. Ada yang tahu apakah K3 itu? Saya rasa di semester 3 sudah ya. Cuma dikenalkan ya. Baik, sekarang saya mau tanya, apakah K3? Kalau ya, tonggoku sapa? Jagunti ke K3. K3 itu apa? Kepanjangannya itu keselamatan kesehatan kerja. Ya, tapi K3 adalah upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan sehat dan selamat dalam melakukan pekerjaan dan tugas sehari-hari. Itu K3. Terus kapan K3 itu ada? Sebetulnya kalau kita ngomong K3 itu sudah ada mulai zaman Belanda. Sekitar tahun 1853 itu ada K3, tapi K3-nya orang Belanda. Kenapa orang Belanda ada K3? Karena waktu itu orang Belanda itu kalau K3 itu untuk melindungi mesin-mesinnya, modal-modalnya. Jadi semata-mata K3 itu tidak diperuntukkan untuk orangnya. Jadi aku nggak K3, tapi untuk menyelamatkan modalnya. Itu nakalan Londo ya. Beda dengan K3 yang ini. Jadi apa aja sih yang dilindungi Belanda waktu itu? Yang dilindungi itu waktu itu Belanda itu kan membuat kayak semacam perkebunan tebu, pabrik gula. Itu dia itu punya mesin namanya ketel uap. Atau kalau zaman sekarang itu boiler. Ada yang tahu boiler enggak? Atau ketel uap? Ada enggak? Kalau saya kupas ini mesin ini juga apa-apa, tapi nggak usah. Jadi kalau saya kasih garis bawahi aja, bahwa ketel uap atau boiler adalah satu mesin penghasil uap. Jadi di Pokpan ini ada namanya boiler atau ketel uap. Itu dia itu kalau diberi contoh itu kalau bapak ibu sampean itu kan menanak nasi. Itu kan ada uapnya itu kalau pakai adang loh ya, bukan magic jar. Magic jar juga ada sih. Itu ada uap. Lah uapnya itu yang kita ambil. Itu untuk proses produksi kalau di Pokpan. Tapi kalau untuk di zaman Belanda itu untuk proses gulanya. Itu buat. Tapi itu bertekanan tinggi. Sehingga orang-orang bagaimana cara mengoperasikan dengan selamat. Artinya selamat mesinnya bukan selamat orangnya. Maka pihak Belanda membuat undang-undang. Yaitu Undang-Undang K3 tapi made in Belanda.
oleh orang Indonesia pada tahun 1970 itu disalin. Tapi tidak diperuntukkan untuk mesin, tapi diperuntukkan untuk pekerjanya. Paham ya? Itu bedanya. Karena waktu itu kita kan dijajah. Sedangkan untuk Indonesia, ini sekarang tahun 70 sudah membuat undang-undang. Dalam ini pemerintah. Sudah pernah dengar Undang-Undang Nomor 1 tahun 70? Halo? Halo? Belum, Pak. Ada yang dengar Undang-Undang 1 70? Belum pernah, Pak. Belum pernah, Pak. Kok belum semua ya? Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuma saya kutip satu yang paling depan bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 itu bunyinya gini, Undang-Undang Nomor 1 70. Setiap karyawan ya berhak mendapat perlindungan keselamatan kesehatan dalam melakukan tugas sehari-hari. Itu Undang-Undang Nomor 170 madein itu kayak apa potensi bahayanya itu. Oh itu tuli misalnya. Nggak boleh. Pertama harus kita coba dieliminasi. Kebisingan itu kita protek, Pak. Wah diprotek aja ini. Karena ini bikin bising misalnya. Diprotek mesin itu. Sehingga biar nggak bunyi. Oh ya nggak mungkin Pak. Tempatnya nggak cukup. Kan gitu Beb. Wah nggak masuk akal Pak. Yang ini biayanya nggak ada. Oke. Berarti nyari substitusi yang lain. Bagaimana kalau dimodifikasi? Itu caranya kayak gitu. Wah, yuk gak iso Pak. Misalnya suara kayak gini dimodifikasi. Misalnya gilingan ini mampu 28 ton atau 30 ton per jam. Nek dimodifikasi Pak, masuk gilingan jagung untuk desa ya gak mungkin lah. Padahal untuk proses produksi segitu banyak. Oke, berarti tadi nggak bisa. Dipindahkan gimana? Itu adalah salah satu upaya untuk mencegah kebisingan. Oh, coba dipindah. Ya enggak mungkin Pak dipindah. Wong gilingannya di sini, proses produksi di sana. Dan nanti transportasinya gimana? Wah, iya juga. Ya, oke. Kalau gitu pakai sistem administrasi. Jadi mekanikal nggak bisa sistem administrasinya. Loh, bagaimana aturannya itu? Jadi kalau orang itu terpapar cuma dengan 101 desibel, ya, tapi nggak boleh lebih dari 10 menit. Itu ada aturannya tanpa menggunakan APD. Jadi di situ sama kebisingan teriak ayam kok keras sekali Pak. Yang diizinkan 85, ini 101 nggak boleh. Kamu boleh di situ, tapi nggak boleh lebih dari 10 menit. Itu diizinkan. Tapi nggak boleh terus dihitung terus menerus. Itu juga ada rumusnya nanti. Paham ya? Itu adalah caranya secara administrasi. Dan yang terakhir adalah pengendaliannya itu dengan APD. APD itu boleh, tapi terakhir nek kok boros disani bose Pak. Jadi nek guru-guru kok tuku APD, ya tetap aja beli. Cuma kan nggak boleh, kita harus ada semacam rekayasa dulu dengan hirak itu. Terus bagaimana kontrolnya? Jadi itu adalah cara untuk mencari potensi bahaya dengan menggunakan sistem hirak. Paham ya? Jadi nanti kalau Habib saya tadi ngelihat dia itu di kandang, itu kamu harus mencari tahu, Beb. Potensi bahayanya di sini tuh apa gitu loh. Misalnya bau, terus bagaimana cara pengendalian baumu? Cara pengendaliannya itu bagaimana? Itu dicari dan ditulis, dianalisa, Beb. Oh iya baunya seperti ini. Terus debu ayam itu berpotensi bahaya enggak? Terus kena kotoran ayam itu bahaya enggak terhadap kulit? Itu nanti dianalisa semua. Dari analisa itu, Beb, kamu nanti akan memperoleh semacam titik terang bahwa kamu harus mengendalikannya dengan apa. Misalnya dimodifikasi, ya dipindah, ditutup, diprotek, dan lain sebagainya. Kalaupun itu tidak bisa, baru kamu akan menggunakan APD, yaitu APD yang cocok dengan yang resikonya itu apa. Misalnya di situ kamu harus masker, lengan panjang, ya semacam, dan sasaran tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuannya itu apa? Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan tugas sehari-harinya. Jadi tetap tugasnya itu melindungi, beda dengan kalau kita itu tinggalan Belanda itu melindungi mesinnya. Manusianya nggak dilindungi, nakal itu. Tapi kalau di Undang-Undang tahun 70, Madein Indonesia, yaitu melindungi mesin juga, tapi yang diutamakan adalah melindungi orangnya. Jadi yang kedua adalah menjamin kesehatannya. Karena setiap orang itu berada di tempat kerja maupun yang ya apa minta yang enak.
Iya toh? Tujuannya itu menjamin kesehatan. Jadi kalau tadi saya ngelihat Habib, kamu sehat enggak di situ? Kamu harus cari potensi, oh anginnya itu ke sana, Pak. Kalau anginnya ke sana, saya harus memungut telurnya dari sini, Pak. Jangan sampai itu ngambil atau melakukan suatu pekerjaan di kandang itu bertabrakan dengan angin. Karena anginnya itu membawa virus. Kalau bisa itu, angin itu di belakang kita. Paham ya? Itu adalah satu cara upaya untuk menanggulangi kecelakaan kesehatannya biar kita itu semua sehat. Yang ketiga, tujuan dan sasaran yaitu sumber produksi dipelihara dengan menggunakan secara aman dan efisiensi. Itu baru ke mesinnya, mengurangi angka sakit, ya, angka kematian untuk orang-orang pekerjanya, mencegah timbulnya penyakit menular. Ya, sekarang kan sudah banyak penyakit menular. Kalau di kandang itu cenderung orang itu batuk sama pilek kalau menurut saya. Lihat di kandang itu, oh berarti ini cenderung batuk pilek. Ya, tapi yang pasti di kandang itu harus menggunakan masker dan lengan panjang kalau saya ngelihat di sana tadi. Terus bagaimana jalannya saya nggak tahu. Jadi itu silakan mencari potensi bahayanya. Terus membina meningkatkan kesehatan fisik, mental maupun sosial. Mewujudkan tenaga kerja sehat, selamat, kompetitif, dan produktif. Itu adalah tujuan dan sasaran. Kalau mau, saya akan menjelaskan flow-nya proses produksi di pakan ternak. Ini berkaitan dengan sekolah kalian. Kalau tadi kan gambaran K3 itu Undang-Undang 70, bagaimana penerapannya, itu garis besarnya aja. Terus bagaimana kalau terjadi mencari potensi bahaya agar orang selamat, itu pakai hirak tadi. Sedangkan kalau mau ini saya akan tambahi bukan K3 tetapi adalah flow-nya proses produksi. Mau enggak atau minta yang lain atau minta lingkungan monggo sesuai bidang saya. Kalau lingkungan monggo tentang limbah saya siap atau K3. K3 itu tadi sudah intinya aja. Makanya untuk K3 teman-teman tolong kalau melihat siapapun bekerja, pertama ada kalau di saya biasa kampanye itu ada 5 syarat menuju selamat. Perlu dibukakan di sini enggak? 5 langkah menuju selamat. Nah, jadi biasanya kalau saya briefing pada kontraktor, pada karyawan di bagian maintenance maupun produksi, saya itu biasanya menyampaikan 5 langkah menuju selamat. Pertama 5 langkah menuju selamat, yaitu 1, kalian harus mengenali, pertama harus sampai harus sehat, nomor 1. Jadi 5 langkah menuju selamat itu pertama harus sehat dulu pekerjaannya. Kalau nggak sehat itu potensi bahaya. Misalnya Mas Habib nggak sehat tapi masuk kandang, bahaya sekali itu. Ya toh, mendingan nggak usah kerja kalau saya. Jadi pertama adalah sehat. Yang nomor 2, apakah kalian sudah mengenali potensi bahaya di tempat sampean bekerja? Artinya gini, kalau sampean bekerja, misalnya di kandang kayak tadi Mas Habib lihat, itu harus tahu potensi bahaya di kandang itu apa sih? Itu harus tahu untuk menuju 5 langkah menuju selamat. Itu nomor 2 ya. Jadi harus tahu potensi bahayanya itu apa. Kalau kalian sudah tahu potensi bahaya, harus mengendalikan potensi bahaya itu. Dikendalikan potensi bahaya itu. Paham ya? Jadi itu 5 langkah. Yang ketiga, kalau sampean sudah tahu potensi bahayanya, apakah sampean sudah mengurangi potensi bahayanya? Jadi kalau sudah tahu potensi bahaya, kita harus mengurangi. Misalnya di kandang, wah baunya enggak enak Pak. Kalau baunya ya harus dikurangi. Apa? Dengan menggunakan masker. Pak, bising Pak, ayammu kalau bengok-bengok itu nggak karu-karuan, diambil endoknya aja, tapi nggak dikasih makan misalnya gitu. Ya tetap aja harus pakai ear plug. Jadi dikurangi semua. Kalau sudah tahu. Terus yang nomor 4 itu kalau sudah tahu, apakah sampean itu APD-nya sudah sesuai. Paham ya? Jadi APD-nya itu jangan ngawur, Pak. Sampai di tempat kebisingan pakai APD helm. Ya enggak gitu, enggak sesuai, enggak met lah zaman sekarang. Oke, yang kelima yaitu apakah alat itu sudah sesuai. Alat sampean apakah sudah sesuai.
Kalau nggak sesuai ya nggak mungkin dikerjakan. Misalnya sampai untuk makani ayam itu menggunakan alat apa, tapi alat itu nggak sesuai, nggak boleh. Itu adalah salah satu 5 langkah menuju selamat. Biasanya itu saya pakai untuk semacam kampanye atau briefing. Oke, ada pertanyaan? Halo? Saya mau tanya, Pak. Sudah 1 jam ya, Beb? 1 jam ya, Beb, ini, Beb? Sudah? Lebih ya? Lanjut, Pak. 1 jam. Ya. Kalau waktunya 1 jam 40 menit, Pak. Oh, kamu minta lagi diceritain? Minta apa? Apa cukup? Ada yang bertanya tadi, Pak. Katanya apa, Nak? Tanya, Pak. Izul, Pak. Ya. Ahmad Izul. Siapa? Ahmad Izul Fikri. Ayo Fik, takut Fik, sing angel Fik, kok jadi jawab karo Habib. Gini, Pak. Ini kan sekarang punya Gak krungu, kupingnya dublek iki. Apa Fik? Sing enak Fik. ini kan musimnya pandemi, Pak. Nah, Ya, apa prosedur khusus dari K3 tadi, Pak? oh, sik, pelan-pelan iki suaranya pedot-pedot. Ayo, ulangi. Ini kan musimnya COVID ini loh, Pak. Apakah ada prosedur? Oh. Ya. Pertanyaan enak iki. Oke, tak jawab Fik ya. Ini Fik. Sebetulnya kalau saya ngelihat, saya ini bukan ahli virus Fik ya. Virus itu kan katanya ahli virus itu sudah ada mulai zaman berapa tahun yang lalu lah. Betul, setuju ya Fik? Ya. Itu sudah lama. Tapi sebetulnya virus itu tidak bahaya menurut saya. Tapi saya ini orang yang paling takut virus, Fik. Tapi katanya nggak bahaya karena virus itu rentan sekali. Jadi virus itu sebetulnya kalau nempel di semacam media ya kayak semacam baju, tangan, itu belum hidup virus. Tapi virus itu ketika masuk ke hidung itu baru nanti dia itu akan pecah lendirnya karena virus tersebut dibungkus dengan lemak atau gaji. Setuju ya Fik ya? Jadi itu dibungkus gaji. Jadi virus itu untuk pencegahannya kita itu harus sering menjemur baju. Kayak sekarang ini kalian kan di rumah. Bantal kalian, spray sampean, selimut sampean, sarung sampean, kupluk sampean. Itu meskipun nggak dicuci, saya menyarankan seorang K3 harus dijemur di atas genting. Pertanyaannya kenapa kok dijemur? Karena virus itu akan mati sekitar nggak tahan panas, mungkin nggak sampai 50 derajat, dia itu akan pecah karena itu lemak. Kalau kena panas dia itu akan meleleh dan mati. Virus itu rentan. Nah, untuk K3 di sini itu untuk pencegahannya sekarang ini lagi kampanye bahwa masih ada di Wuhan, masih gini, di Pokpan ini masih pertama kali diumumkan Pak Jokowi yang meninggal 1. Di Pokpan Krian ini sudah ini ada semacam dibikinkan nano spraying. Jadi setiap karyawan itu harus masuk nano spraying. Nah, dari nano spraying itu nanti ada obatnya. Obatnya sekarang kan pemerintah ngomong itu bahaya. Tidak. Kalau dipunyai PT Charon Pokpan itu menggunakan bromoguam. Bromoguam itu ada namanya keterangan MSDS. Tahu MSDS? Halo, tahu MSDS? Nggak tahu. MSDS itu material data informasi. Jadi informasi bahan tersebut. Kira-kira kalau terpapar itu bagaimana? Terus kalau yang nggak boleh itu kena apa aja, misalnya itu. Terus penanggulangannya apa? Itu namanya MSDS. Dan di K3 itu sangat familiar. Jadi kalau kalian melihat material apapun, lihat MSDS-nya. Jadi kalau sudah lihat, oh MSDS-nya itu bahan ini mengandung ini. Kalau kena ini begini ini misalnya. Terus penanggulannya kayak apa? Itu ada. Itu namanya MSDS. Nah kalau di sini tuh sudah aman, food grade. Jadi dimakan misalnya tertelan nggak apa-apa. Bahkan buat mencuci buah, ini untuk spraynya antara kombinasi antara air 1 drop
dicampur dengan bromo kuat tadi, nggak masalah. Itu yang digunakan di Poppan. Itu pertama. Yang kedua, diwajibkan karena tertularnya virus corona, orang bisa tertular itu kan karena tidak menggunakan masker. Dulu WHO tidak menganjurkan. Tetapi ada namanya orang itu virus itu kalau kena virus itu kan inkubasinya kan 14 hari. Tapi di dalam 14 hari, misalnya seminggu, orang itu terpapar itu biasanya masih nggak apa-apa. Nah, dengan nggak apa-apa itu, dia itu sebetulnya kalau menggunakan masker, misalnya dia ngomong, jangankan bersin ya, ngomong aja, ke orang lain kena, itu mudah tertular. Sehingga WHO yang tadinya tidak menyarankan menggunakan masker, sekarang menggunakan. Wajib setiap orang menggunakan. Itu memang cara penularnya melalui itu. Terus masker, kalau bisa tuh masker jangan yang masker ini, Beb. Jangan masker yang ukuran masker itu kalau orang K3 seperti saya itu aman dan tidaknya itu kalau sampean itu punya korek, merokok ya ini sebagian ya. Korek, terus sampean menggunakan masker. Itu sampean tiup. Ditiup. Kalau korek itu mati, berarti masker itu nggak aman. Paham ya? Itu untuk ngetesnya yang masker murahan. Sedangkan masker yang berkelas, kalau di bagian di perusahaan itu, saya punya itu ada karbon dioksidanya, di situ ada aturan-aturan, sampai terpapar berapapun kita itu nggak apa-apa. Tapi biasanya orang itu jarang mau pakai. Kenapa? Karena sesak kalau nggak biasa. Tapi orang yang biasa, seusia saya 57 ini, Beb, kalau nggak menggunakan masker itu saya nggak nyaman. Saya ini disuruh menggunakan masker yang ada putih sama hijaunya itu, saya nggak kerasan itu, nggak mau karena menurut saya nggak aman. Jadi untuk ini melihat semacam ini, jangan lupa jaga jarak. Di sini sudah diwajibkan, Beb. Kalau ada orang gerombol terus nggak jaga jarak, itu pasti kalau tahu manajemen marah-marah. Serius. Dan kemarin saya termasuk orang yang dimarahi. Karena apa? Ketika jam 4 orang pulang, itu kan biasanya antrian absen pakai finger itu, pakai tangan itu. Nah itu kan orang itu ada borongan, ada harian, itu nggak sabar. Nempel cuma setengah meter, tapi nggak nempel. Itu saya ini langsung difoto, dikasihkan saya. Padahal itu sudah ada garisnya, 1 meter dikasih lakban, 1 meter dikasih lakban. Orang itu harus antri di situ. Sehingga sekarang dijaga di pos itu ada 2 security. Gara-gara kemarin ditemukan hanya setengah meter jaraknya. Jadi di Poppan di sini itu kalau untuk menjaga tertularnya virus corona yang dilakukan adalah pertama setiap orang yang masuk PT Carum wajib menggunakan masker. Kalau tidak disuruh pulang. Kalau disuruh pulang nggak mau ditendang sama orang-orang. Karena orang itu pada sudah dasar semua. Itu yang pertama. Yang kedua, orang itu harus tidak boleh bergerombol. Jadi gerombol nggak boleh lebih dari 5. Jangankan lebih dari 5. 2 orang berhimpitan di foto, Pak. Itu nggak boleh. Itu untuk pencegahannya. Terus disiapkan cuci tangan. Cuci tangan di sini ada 35 titik di perusahaan ini. Jadi masing-masing titik itu ada dua cuci tangan dan itu dikasih hygienizer-nya. Untuk yang di kantor itu ada gelnya kayak yang di rumah sakit. Tapi saya menganjurkan untuk teman-teman yang di sini, anak-anak saya, sekalian sebaiknya 2 jam atau kapan, kalau bisa kurang dari 2 jam, cuci tangan aja. Karena hygienizer itu lebih ampuh yang ini, yang ampuh yang pakai sabun. Karena kuman itu akan mati kalau kena sabun. Jadi di sini tuh masuk itu disemprot pakai masker, cuci tangan, pakai sabun itu nggak boleh berdebatan. Dan ini ada kampanyenya. Ini tadi mungkin anak-anak tahu kalian bahwa kepala pabrik ini ikut keliling, Pak. Makanya saya tadi kan ngomong, saya ini adalah ketuanya untuk patroli. Jadi patroli itu nanti jam 10 siang ini sama nanti jam 2 siang. Itu patroli. Orang-orang terkait itu pasti 6 orang, ada kepolisian, ada security 2, dan masing-masing bagian itu. Nanti ada 8. Saya ini kalau dari rumah, Mas Habib, habis ini, saya ini mesti mandi,
ganti baju. Jadi sehari itu mandi 3 kali. Biasanya mandi cuma 2 kali. Ini 3 kali dan pasti saya ganti baju. Terus saya nggak berani masuk rumah pegang-pegang pintu. Meskipun di pabrik ini semua sehat. Mesti saya minta dibukakan, langsung saya masuk kamar mandi, saya kasih bak, saya pom, saya kasih sabun. Setelah itu baju celana yang saya pakai itu saya pakai lagi, nggak ganti. Cuma saya PP atau dijemur di atas genting. Saya tinggal makan, saya tinggal sholat, kan panas. Terus nanti saya pakai lagi. Itu adalah tip K3 untuk mencegah tertularnya wabah virus corona COVID-19. Oke, untuk membiasakan orang menjadi kebutuhan, membiasakan sesuatu yang menjadi kebutuhan itu tidak mudah. Misalnya, kamu kerja di pabrik, kamu sudah identifikasi potensi bahayanya. Setuju nggak, aku Beb? Jadi sudah kerja, Pak, aku kerja potensi bahaya di sini itu wis tak analisa, Pak. Harus menggunakan helm, harus menggunakan masker. Loh, kenapa kamu menggunakan masker? Misalnya seperti itu. Karena di sini ada debu. Debu itu yang diizinkan oleh Disnaker adalah 0,5 mg. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, harus menggunakan masker. Bekerja di perusahaan dan sudah menganalisa potensi bahaya yang ada. Otomatis sampean kan akan mengkampanyekan gunakan ini. Karena ini misalnya helm. Kenapa pakai helm? Karena di situ ada potensi kejatuhan barang. Misalnya sampean punya tower. Di situ kan ada baut, ada palu di atas, ada besi bunder. Terus di situ kan ada getaran, Mas. Begitu ada getaran, lama-lama getaran itu wesine kok nang tengah lah, nek kira-kira nang nisor, apa gak nibani? Iya kan? Maka oleh karena itu harus menggunakan helm. Terus di situ ada terpapar debu. Kalau sudah terpapar debu, sudah dicek berapa miligram yang diizinkan dan tidak diizinkan. Sampean harus menggunakan masker. Tetapi orang-orang di situ itu tidak gampang, Mas Aditya, menyuruh. Karena dia mesti ngomong ini, apalagi sampean orang baru, seorang mahasiswa S1 katakan gitu, terus menjadi K3 dan sampean menyarankan itu. Dan di situ adalah orang lama. Sampean suruh pakai helm, masker, belum tentu mau. Padahal sampean terus terang mengajak orang lain selamat. Setuju nggak ini? Setuju. Nah, iya Pak, setuju Pak. Ya, mengajak Pak, sampean gunakan masker Pak. Sampean kalau terpapar langsung, aku kon gurung kerja, lho kene kon diumbelen kasar. Gak mungkin aku itu. Loh, saya itu lawakku waras. Itu nanti ada omongan semacam itu. Itu pasti, itu berat K3. Jadi K3 itu biasanya gak boleh terus ujuk-ujuk, wis koyo ngene, sampean tak SB. Jangan. Kita kasih pendekatan kalau saya. Tapi biasanya orang itu memvonis. Biasa itu dilaporkan ke supervisor. Pak, di sini tuh ada potensi bahaya ini. Kita semua sudah pakai helm. Tapi ada satu karyawan tidak mau. Ya, biasa itu kalau pimpinan itu kejem, wis gini aja. Suruh nyari pabrik lain yang tidak menggunakan helm. Tidak menggunakan masker. Bahasanya itu pada harus dipecat, Pak. Setuju nggak Mas Aditya? Halo? Iya, Pak, setuju, Pak. Memangnya orang K3 seperti itu. Ya, tetap nanti kalau dia sudah terbiasa, sampean yang diuber, Pak, helm iki setahun pisan wae ganti. Ayo nanti ganti, masker 6 bulan pisan, Pak. Ayo waktu ganti nih. Sampean akan dikejar kalau menjadi kebutuhan. Kalau di sini sudah menjadi kebutuhan, Mas. Jadi kalau orang nggak pakai helm, itu dia itu ngeri sendiri. Misalnya kayak sampean nggak pakai helm numpak motor. Kecepatannya 100 atau 120. Ngeri nggak sampean? Itu menjadi kebutuhan otomatis. Oke. Universitas Muhammadiyah Malang. Dari Muhammadiyah untuk bangsa.